teman-teman merasa aneh gitu loh, kenapa kok ngambil taksonomi yang kering, katakanlah. Belajarnya kan hanya buka-buka spesimen herbarium ya, yang kering-kering kayak gitu loh. Dan mereka selalu cenderung bahwa ini untuk masa depannya, mau kerja di mana, gitu. Mau jadi apa. Nah, ya saya juga bingung ditanya kenapa seperti itu, tapi apa boleh buat, saya suka itu gitu loh. Dan alhamdulillah akhirnya ketika lulus mencari kerja gitu, katakanlah waktu itu di LIPI hanya membutuhkan 2 orang taksonomi di bidang tumbuhan, hanya fresh graduate, hanya butuh 2 orang, memang sedikit peluangnya. Tapi dari seluruh pendaftar itu hanya saya yang berbasic taksonomi tumbuhan. Jadi otomatis ya alhamdulillah rezeki ya. Dari pilihan itu kemudian juga saya bisa melanjutkan S2 dan S3 saya dengan relatif lebih cepat. Karena sekali lagi ini sangat-sangat langka orang-orang seperti ini ya. Ya bukan berarti saya orang langka juga gitu. Jadi kalau kita mengenal bahwa kita adalah mega biodiversity country ya, terbesar katakanlah di dunia salah satunya. Tapi kalau kita tidak belajar taksonomi, tidak belajar ilmu identifikasi, maka kekayaan itu nothing. Kita tidak bisa mengidentifikasi kekayaan itu. Selama ini yang kita kenal kan Indonesia punya sekian puluh ribu tumbuhan berbunga, sekian ini. Tapi kan detailnya tidak ada yang tahu. Apa saja isinya. Adik-adik mungkin kalau ke hutan malah tambah bingung. Ya, ini apa, semrawut. Ya. Nah, kalau kita tidak mengenali kekayaan kita, bagaimana kita kemudian bilang bahwa kita adalah negara yang kaya, bahwa kita adalah kaya raya. Kita punya mobil, tapi kita tidak tahu itu mobil punya siapa, mobil jenis apa. Jadi kita tidak nampak kayanya. Nah itulah pentingnya ilmu taksonomi ya. Ini bisa mengidentifikasi kekayaan biodiversity kita, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, semuanya. Tanpa orang-orang ini kita tidak bisa mengklaim bahwa kita adalah kaya raya. Kemudian yang paling penting lagi dari biodiversity adalah access and benefit sharing. Ketika kita mengenali biodiversity kita, bagaimana kita cara mengaksesnya, bagaimana cara kita menggalinya, bagaimana potensi-potensinya, kemudian apa yang bisa kita manfaatkan dari situ. Jadi banyak sekali negara-negara maju yang kemudian, mohon maaf ya, mencuri-curi apa yang ada di kekayaan biodiversitas kita, terutama di negara-negara berkembang. Mereka mudah masuk ke hutan, sepatunya penuh dengan tanah, tanahnya dicukilin, kita nggak pernah tahu. Mereka mungkin hanya bermodalkan cotton bud ya, cotton bud, tapi mereka bisa mengkoleksi polen, dan kita tidak pernah tahu. Dan banyak biodiversitas kita yang juga belum terakses ya, belum ini. Yang ujung-ujungnya pasti akan ada nilai ekonomi, terutama kelas actinomycetes dan sebagainya, endopetik yang ada di tanah, di tumbuhan yang bisa bermanfaat untuk antibiotik terutama. Itu kan bisnis miliaran dolar. Kemudian yang kedua, salah satunya adalah kalau kita salah mengidentifikasi, itu bisa menuntun kita kepada kesimpulan yang salah. Sebagai contoh, misalnya kita katakanlah penelitian ya, Anda tertarik meneliti ekologi, katakanlah. Ketika Anda salah mengidentifikasi jenis-jenisnya, maka Anda akan salah dalam hal membuat kesimpulan. Itu praktis. Misalnya seharusnya spesies A, ternyata sebenarnya spesies B. Nah itu kan salah. Kedua juga bisa pada saat kita melakukan misalnya dalam hal forensik ya, forensik atau kita diminta untuk
oleh kepolisian, katakanlah polisi menangkap seseorang mengambil tanaman atau hewan tertentu. Kalau kita salah mengidentifikasi, bisa-bisa polisi salah dalam hal menerapkan pasal-pasal. Karena kita akan bisa menjadi tenaga ahli dan akan dipercaya di situ. Jadi kalau kita salah mengidentifikasi, kemungkinan besar akan salah membuat keputusan, membuat conclusion-nya salah. Kemudian kita juga bisa kehilangan fokus dalam hal tujuan konservasi itu sendiri. Sebagai contoh, kita konsentrasi untuk mengkonservasi tumbuhan langka atau hewan langka, katakanlah. Tapi kemudian kita salah mengidentifikasi. Tumbuhannya seharusnya dibilang langka, ternyata itu adalah general, tumbuhan yang biasa. Anda banyak sekali misalnya, katakanlah apa itu, misalnya kayu besi, kayu apa, kemudian tanaman-tanaman yang sekarang itu kan kebanyakan hanya ada list ya, hanya ada list nama tanaman. Tapi kita kalau tidak kenal tanamannya, bisa-bisa kita salah mengambil, kemudian salah melakukan usaha-usaha konservasinya. Nah, disinilah pentingnya salah satu pentingnya ilmu taksonomi itu. Oke, kemudian taksonomi adalah science in crisis. Ya. Jadi ini adalah ilmu-ilmu yang sekarang sedang mengalami krisis. Ya. Karena generasi muda menganggap bahwa ilmu taksonomi itu ilmu yang tua ya. Kemudian ilmunya ini sangat sedikit nilai intelektualitasnya. Jadi nggak keren kayak gitu loh. Kalau dulu dibilang memang nggak keren karena kalau kita jadi mahasiswa atau peneliti taksonomi itu modalnya hanya penggaris. Modalnya hanya loop, kayak gitu. Jadi, nggak keren lah gitu loh. Beda ya ketika kemudian adik-adik mengambil mikrobiologi misalnya. Bahan kimianya sekian, kemudian harus steril, banyak sekali alat-alat yang dipakai sehingga kelihatan keren kayak gitu loh. Atau ngambil genetika, keren banget gitu loh, PCR segala macam. Nah, orang menganggapnya taksonomi kan, ilmu itu kan orang-orang tua, ilmu tua gitu loh. Kemudian juga ahli-ahli taksonomi ini merupakan endangered species, kalau saya katakan. Jadi spesies yang juga harus dikonservasi, ini diselamatkan. Kenyataannya memang begitu, tidak hanya di Indonesia ya, hampir seluruh dunia. Hampir di Eropa, di Amerika, ahli-ahli taksonomi itu sudah semakin langka. Yes. Tapi dengan krisis sekarang ini, dengan adanya pemanasan global, kemudian kebutuhan manusia terhadap obat-obatan dan pangan, tentunya semakin menunjukkan bahwa eksistensinya sangat dibutuhkan sebenarnya. Di kami sendiri sekarang sangat untuk ahli identifikasi itu sudah sangat langka. Di Indonesia, di mana-mana, di Jepang, di Eropa sangat langka. Jadi sangat kesempatan bagi adik-adik kalau ingin berkarir, kesempatannya sangat terbuka karena ini adalah yang cukup berpeluang. Kita mengenal tadi ya banyak sekali hal-hal yang kenapa taksonomi ini banyak dihindari oleh mahasiswa terutama. Karena yang pertama yang ada di kepala kita kalau udah taksonomi itu ngapalin, ya, ngapalin nama-nama tumbuhan. Ya. Dan nama tumbuhan itu adalah dalam bahasa Latin, di mana bisa kesleo, lidah aja ngomongnya aja susah gitu loh, bisa kesleo-sleo gitu loh ngomongnya. Dan itulah bahasa yang bukan bahasa ibu kita, bahasa yang cukup tidak kita kenali, tidak kita pelajari dari awal, sehingga kita butuh ingatan yang cukup kuat, di mana kemudian harus ada deskripsi, kemudian kita membaca kunci identifikasi, kita harus membuka-buka herbarium, dan sebagainya. Nah, itu akan membuat boring ya, membuat bosan mahasiswa. Tidak telaten lah gitu loh. Karena taksonomi itu membutuhkan tingkat ketelatenan yang sangat tinggi, dedikasi yang sangat besar. Karena mengingat itu susah sekali.
Tapi kalau sudah biasa, kita akan bisa menemukan dengan sangat mudah mengidentifikasi tumbuhan. Ya, dengan cukup pakai 1 atau 2 karakter, itu kita bisa mengidentifikasi suatu jenis. Tapi untuk bisa memahami 1 dan 2 karakter itulah butuh komitmen, butuh waktu. Oke, jadi saya ingin membuka wawasan bahwa hal-hal yang saya ceritakan tadi itu oke, ada, dan memang saya masih saat ini masih tetap kita pelajari karena itu hal-hal yang praktis, penting, tapi bukan berarti kemudian taksonomi itu tidak up to date ya, tidak mengikuti perkembangan zaman. Let's see, kemudian kita mengenal sebuah tantangan, ada molecular marker ya, penanda-penanda molekuler, kemudian kita harus mengenal teknologi terbaru saat ini seperti apa. Kemudian kita saya akan coba berikan beberapa aplikasi apa yang bisa digunakan, apa aplikasi yang dipakai sampai saat ini. Mohon maaf Pak Bayu, ya. Barangkali kita memberi kesempatan mahasiswa dulu sebelum kita masuk ke molekuler ini Pak. Jadi silahkan, saya persilahkan untuk para mahasiswa. Tadi kan sudah mengulas basic ya, basic terkait dengan taksonomi tumbuhan ya. Sebelum kita masuk ke molecular marker, kemudian molecular sistematik, molecular taksonomi, kita coba ya, explore dari para mahasiswa. Saya persilahkan, barangkali ada yang ditanyakan ya, silakan. Kan ini tadi sudah ada gambaran dari beliau bahwa ternyata saat ini kondisinya ya, taksonomis itu sangat sedikit ya, tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri pun seperti itu kondisinya. Nah, barangkali ini memunculkan pertanyaan dari para mahasiswa ya, kok bisa seperti itu, kenapa bagaimana caranya agar muncul kembali ini yang taksonomis yang muda ini. Silakan dari para mahasiswa bisa langsung unmute ininya mikrofonnya. Ayo. Belum ada. Si Pak, izin bertanya Pak. Oh, silakan. Namanya disebutkan ya. Langsung saja. Enggak Pak, nama saya Agustin Dinda, izin bertanya. Tadi kalau taksonomi itu ada kalimat yang mengatakan diperlukan untuk menjaga keanekaragaman yang dimiliki. Apakah nanti itu para taksonom itu hanya mengidentifikasi saja, apakah jika ditemukan spesies baru atau berpeluang langka, apakah taksonom juga membuatnya atau membiarkan gitu Pak? Atau hanya mengidentifikasi saja? Ya, sudah itu pertanyaannya? Iya Pak, sudah. Oke, mungkin saya perjelas saja pertanyaannya. Dalam suatu kondisi ketika seorang taksonomis itu menemukan sesuatu yang langka, nah ini maksudnya mungkin seperti ini, menemukan sesuatu yang langka, nah kemudian apakah tugas ataupun pekerjaan dari taksonomis tadi berhenti sampai di situ, ataukah nanti akan dikembangkan spesies langka tersebut di kemudian hari, misalnya untuk ya dari segi mungkin bisnis ekonomi atau mungkin dari segi kesehatannya. Seperti itu ya mungkin pertanyaannya dari Dinda. Oke Pak, baik. Ya. Terima kasih. Oke, ketika kita katakanlah eksplorasi atau menemukan sesuatu yang baru katakanlah, ya, apakah berhenti sampai di situ? Mungkin tentu tidak ya. Ada perjalanan panjang apakah itu sebenarnya jenis baru atau bukan. Jadi melalui identifikasi, melalui berbagai studi ya, morfologi, dan sekarang mau nggak mau harus masuk ke molekuler. Apakah itu apa yang kita temukan, kita identifikasi itu sebenarnya sudah pernah dikenali orang, sudah pernah diberi nama
atau belum oleh orang lain. Nah, itu nanti kita ada step by step tentang publikasi new species atau apa. Kemudian kita misalnya oke lah, whatever namanya, apakah itu new species atau bukan. Kemudian kita bisa melakukan identifikasi dan membuat istilahnya, katakanlah dalam satu area itu membuat list apa saja yang ada di dalam area konservasi atau area tersebut. Salah satunya. Kemudian mengenai apakah berhenti sampai di situ? Tentu tidak. Kalau kita bicara kelangkaan, kita harus mengacu dulu kepada studi yang diberikan oleh panduan yang oleh IUCN ya. Nah, di situ ada kriteria langka seperti apa. Langka itu macam-macam kriterianya. Ada vulnerable, ada endangered, ada critically endangered, ada extinct dan sebagainya. Dan di situ ada studi populasi yang akan menentukan apakah jenis yang kita temukan atau yang kita identifikasi itu termasuk dalam kategori yang mana. Di IUCN itu sudah ada kategori-kategorinya dan juga jenis-jenis tanaman yang sudah diverifikasi oleh IUCN. Ya, ada endangered, ada extinct in the wild, sebagainya di situ. Kalau kemudian kita salah satunya mengidentifikasi di situ, maka kita bisa kemudian menentukan strategi konservasi apa yang akan kita lakukan. Konservasi ada dua, konservasi ex situ maupun in situ. Konservasi in situ biasanya itu konservasi yang dilakukan di alamnya. Kita melindungi kawasan seperti cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, itu adalah jenis konservasi in situ. Jadi kita lindungi semua organisme ya yang ada di dalamnya, termasuk kawasannya semuanya. Termasuk hutan-hutannya, termasuk semuanya di situ alam. Ya, itu yang dilakukan untuk konservasi in situ ya, di taman nasional, cagar alam dan sebagainya. Kemudian apakah kemudian kita bisa aja melakukan konservasi ex situ? Artinya di luar habitat alaminya. Salah satunya adalah kebun raya, kebun binatang, itu adalah salah satu bentuk konservasi ex situ. Di situ kita bisa melakukan studi perbanyakannya bagaimana, kemudian studi fenologinya dan sebagainya di situ. Nah, bisa juga kita mengatakan bahwa itu adalah endemic species. Ketika kita melakukan studi dan menemukan sesuatu yang baru di situ dan tidak pernah ditemukan di tempat yang lain. Endemic species. Nah, biasanya yang endemik inilah yang sangat memiliki nilai konservasi yang paling tinggi ya. Taman nasional itu salah satu dasar menentukan taman nasional, cagar alam. Biasanya di situ ada endemic species. Contoh, di Baluran, endemic spesiesnya itu kan banteng. Tidak ada di tempat lain. Ujung Kulon, pasti badak yang menjadi itu kan. Jadi disitulah ketika kita bisa mengidentifikasi ada jenis-jenis yang sangat langka, jenis-jenis endemik, jenis-jenis yang terancam atau berpotensi, maka kita bisa melakukan usaha-usaha konservasi. Konservasi itu bisa dalam bentuk in situ maupun ex situ, bisa dalam bentuk kita melindungi habitatnya, ekosistemnya dalam satu kawasan tertentu, bisa juga kita kemudian membawanya ke luar habitatnya untuk dikembangbiakan. Setelah dikembangbiakan, kita bisa mengembalikannya ke alamnya dalam bentuk reintroduksi. Seperti itu. Jadi itu yang tahapan-tahapan selanjutnya setelah kita belajar basic taksonomi itu sendiri. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak paparan dari Pak Bayu. Bagaimana dengan Dinda? Sudah sangat jelas ya jawabannya, gambaran tadi. Oke, saya lanjut ya. Waktu. Monggo dilanjutkan. Oke, selain tadi ya kita belajar taksonomi klasik ya, di mana kita mendeskripsikan suatu organisme, katakanlah tumbuhan itu berdasarkan karakter-karakter morfologinya. Nah, ini very easy, sangat mudah dilakukan dan kita sangat praktikal ya di lapangan.
Jadi kita mengenalin tanaman itu tentunya dari penglihatan kita ya, penglihatan, perabaan maupun penciuman. Jadi mengidentifikasi bisa lewat morfologinya, bentuk daunnya, bentuk bunganya, bentuk pohonnya, keseluruhan, atau bisa itu visual, kita juga bisa sensori. Ada beberapa jenis tanaman itu memiliki bau tertentu yang sangat khas. Atau tanaman-tanaman perlu kita bisa sensori dengan rabaan. Ada tanaman-tanaman yang sangat mudah untuk kita kenali, misalnya jenis Laportea ya. Kalau kita sentuh itu, ya ampun, gatal dan panasnya luar biasa. Gitu. Jadi ada kita bisa melakukan beberapa identifikasi dengan cara sensori. Nah, next step adalah kita melakukan dengan menggunakan penanda molekuler, ya, yang disebut dengan molecular markers. Ini adalah penanda-penanda. Apa sih itu molecular marker ya? Penanda marker adalah DNA ya. Salah satunya ini basicnya sangat adalah di DNA. Jadi DNA itu kan heritable ya, dari mulai nenek moyang kita, dari kakek, nenek, ayah, ibu turun ke kita. Jadi itu bisa ditelusurin. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasinya keluarga kita, adik kita, saudara sepupu kita, sebagainya. Jadi itu adalah heritable, sesuatu yang diturunkan. Kemudian dia secara morfologi itu netral. Artinya DNA tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Biasanya kan kita kalau menanam sesuatu ya, begitu kemudian kita kurang pupuk, kurang cahaya, itu bisa menjadi fenologi atau morfologinya bisa berubah. Nah, itu kadang-kadang juga deskripsi morfologi juga bisa berubah-ubah. Misalnya si A mengatakan bahwa daunnya membulat, tapi si B bisa bilang enggak, itu bukan membulat, tapi dua elit. Nah, itu akan ada sugestivitas atau ada subjektivitas tertentu. Tapi kalau DNA tidak, dia hanya 4 bahasa, ATGC, that's it, gitu loh. Kemudian ada beberapa teknik yang digunakan, misalnya tentang untuk protein elektroporesis maupun sequencing ya. Nah ini tipe-tipenya ada 2, yaitu yang dideteksi menggunakan elektroporesis ya, protein elektroporesis allozyme. Ini teknologi tahun 60-70. Ya. Jadi pendahulu kita tuh banyak belajarnya allozyme. Ketika dia belajar pada tahun 60-an, 70-an dan awal 80-an. Itu allozyme pakainya. Kemudian PCR based method, ini PCR baru ditemukan sekitar akhir tahun 70-an dan kemudian baru populer digunakan sekitar akhir-akhir tahun 80-an. Jadi metodenya macam-macam ya, ada RAPD, SSRR, dan DNA sequencing. Itu adalah PCR based method. Protein, kenapa protein itu molekuler ya? Sama, karena protein itu kan juga dikode oleh kode-kode genetik. Nah, kemudian marker-marker apa sih yang paling baik ya digunakan? Nanti kita bisa ada banyak sekali jenis, nanti kita akan coba lihat apa saja sih marker-marker yang paling baik. Yang paling baik tentunya ada 2. Pertama adalah marker yang sifatnya polimorfik. Jadi memiliki keragaman tinggi dan kodominan. Jadi kalau kodominan ini kita bisa menganalisis alelnya. Nah, ini advantage ya, keuntungan kalau ketika kita menggunakan data-data molekuler. Pertama, DNA dan protein itu adalah strictly heritable. Jadi pasti diturunkan sifatnya. Tidak ada DNA itu dari luar masuk. Kemudian
deskripsinya sangat mudah, yang saya katakan tadi ya. Kalau deskripsi morfologi kan kita kan ambiguous ya, kadang-kadang membingungkan buat kita. Panjang, pendek, itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Bisa jadi panjangnya 10 cm, ada yang 15 cm, ada itu kan sangat-sangat tergantung dengan lingkungan. Kemudian banyak ya cara mengakalinya ya, bisa menjadi pakai ring atau sebagainya, tapi itu sangat subjektif sifatnya. Tapi kalau molecular marker sifatnya itu jelas. Kalau kita pakai DNA hanya ada 4. Adenin, guanin, timin, sitosin. Hanya 4 itu. Kemudian ketika kita kuantifikasi itu sangat mudah ya. Berapa? Sangat mudah. Kemudian kita juga lebih mudah mengidentifikasi homologinya. Ya. Homologi ini salah satu homologi itu berarti lebih sederhana, itu berasal dari satu bentuk. Kemudian juga bisa kita mengakses hubungan kekerabatan yang jauh. Ya, dari mulai bakteri sampai manusia, itu kita bisa akses semuanya. Kemudian kita bisa bikin hubungan kekerabatannya seperti apa. Itulah ketika kemudian kita bisa mengurutkan manusia, dekatnya dengan simpanse, dekatnya dengan macam-macam. Tapi bukan berarti manusia berasal dari simpanse ya, atau berasal dari monyet. Tidak seperti itu. Itu hanya pengertian yang dibesar-besarkan ketika orang anti evolusi, bahwa manusia berasal dari monyet. Itu adalah sesuatu yang di blow up oleh orang-orang yang anti evolusi. Kemudian juga jumlahnya sangat banyak, hampir unlimited. Kalau kita belajar morfologi, paling kita hanya bisa mendeskripsikan berapa karakter sih? 40, 30 karakter, itu sudah sangat luar biasa, ya kan? Ya Bu Dwi ya, sangat luar biasa. Kita bisa mendeskripsikan morfologi sampai 20-30 karakter, itu sudah sangat luar biasa. Dan kalau morfologi kan juga kan terbatas. Kalau tumbuhan paku tidak ada bunga, susah kita mengidentifikasinya, membuat karakter morfologinya. Bakteri tambah susah lagi, karena terlalu sederhana. Tapi molecular data, all process unlimited. Kita punya miliaran gen yang bisa kita eksplor. Kemudian molecular clock ya, jam molekuler ini kita bisa akses juga. Ada teknik-teknik tertentu untuk molecular clock. Jadi kita bisa men-trace back, mengkalibrasi suatu jenis itu pertama kali muncul di bumi ini berapa juta tahun yang lalu. Itu kita bisa lakukan. Intinya seperti apa sih metode molekuler itu? Yang pertama adalah tentu ekstraksi. Ya, ekstraksi dulu DNA katakanlah, whatever namanya DNA. Kemudian kita mengumpulkan yang disebut dengan total DNA. Ya, total DNA. Kemudian kita PCR menjadi PCR produk. Nah, PCR produk ini kemudian kita akan bisa memilih metode selanjutnya. Apakah melalui analisis fragmen ataukah analisis sequencing. Jadi kalau fragmen itu potongan-potongan ya. DNA-nya dipotong-potong, kemudian di elektroforesis, kita lihat berapa panjang potongannya. Nah, jadi hanya panjang potongan itu yang kita lihat. Kalau sequencing kita akan melihat itunya, urutan bahasanya. Nah, salah satu jenis analisisnya itu adalah kalau fragmen analisis itu misalnya rapid, random amplification polymorphism DNA. Ada juga RFLP, restricted fragment. Ini menggunakan enzim-enzim restriksi ya, enzim-enzim yang bisa memotong DNA. Ada juga SSCP, single strand conformation polymorphism. Ini cukup unik
dia tidak fragmen ini tidak menganalisis panjang atau pendek, tapi sekuensinya yang dianalisis. Jadi satu saja berbeda, misalnya C jadi A, itu akan berbeda di nanti fragmennya. Kemudian ada SSR, Simple Sequence Repeat atau microsatelit. Ini menganalisis pengulangan, berapa jumlahnya. Misalnya CA, berapa itu CA, berapa panjangnya. Nah, itu fragmennya yang dibaca. Nah, kemudian sequencing analysis ini ada DNA sequencing, ada juga genome sequencing. Let's see nanti kita berikutnya. Oke, saya tidak ingin bicara masalah belum masuk ke bicara fragmen analisis ya, karena fragmen analisis itu waktunya sudah selesai. Kalau saya bilang ya. Ya walaupun untuk tahap belajar it's okay. Di kampus banyak yang masih pakai Rapid, masih pakai RFLP, masih pakai SSR semuanya oke. Tapi itu sudah berlalu sebenarnya zamannya. Zaman sekarang adalah sequencing teknologi dan sekarang sudah masuk ke generasi ketiga. Nah, ini nggak tahu nih. Kita sebenarnya sudah belajar ke generasi keberapa ini masuknya sebenarnya. Jangan-jangan generasi 1 aja kita belum. Jadi generasi pertama sequencing itu dengan menggunakan Sanger method ya, Sanger. Ini kita mengenal applied biosystem dulu. Kalau sekarang perusahaan ini sudah ganti nama menjadi Life Technology. Ada IBI series ya. Kalau saya dulu menggunakan tipe 377, 310, jadi ada yang pakai block gel, ada yang masih pakai capillary. Ada capillernya, ada 1, ada 4, ada 8, ada sampai lebih dari itu, tergantung tipenya ya. Nah ini akan menentukan urutan basa, dan ini sekitar kita mulai itu tahun 90-an. Teknologi mulai generasi pertama itu adalah mulai populer tahun 90-an. Kemudian ada teknologi berikutnya, itu sekitar akhir 90-an muncul high throughput sequencing, atau disebut dengan next generation sequencing. Ini sudah melalui genome ya, genome sequencing. Cuman dia masih menggunakan metode short reading. Itu ada yang kita kenal ada 3, pyrosequencing. Ini dikembangkan oleh Roche ya, perusahaan dari Jerman dengan sistem 454. Ada sequencing by ligation, ini ABI, solid system, dan sequencing by synthesis oleh Solexa. Mesinnya namanya Illumina. Saya pernah belajar pyrosequencing yang 454. Nah, ini akan men-sequence seluruh genom ya, tidak hanya kalau first generation itu hanya fragmen, misalnya 1 gen di sequencing, tapi kalau next generation itu sudah genom manusia itu bisa dianalisis dalam 48 jam. Nah, kemudian baru-baru ini ya, sekitar awal tahun 2000-an, itu muncul generasi ketiga, yang disebut dengan long read genome sequencing. Ini yang lagi naik daun itu adalah teknologi nanopore yang dikembangkan oleh Oxford Nanopore Technologies dari Inggris. Ini yang dulu besar ya. Ini salah satunya nih yang saya kasih tahu, ini Minion. Ini yang paling kecil. Dan ini bisa membaca genom, ya, organisme semua bisa dibaca dengan alat yang lebih kecil dari HP. Dan bisa dihubungkan hanya dengan laptop. Dan ini bisa digunakan anywhere. Dari mulai kutub di tengah hutan dan juga pernah dibawa ke International Space Station. Ya. Teknologi ini apakah sudah ada di Indonesia? Sudah. Sudah masuk Indonesia. First generation banyak universitas yang memiliki Sanger ini applied biosystem ini banyak yang sudah memiliki. Next generation sudah. Beberapa perusahaan besar sawit itu ada yang punya Illumina.
kita di LIPI juga punya Illumina. Nah, kemudian Oxford Nanopore ini juga beberapa universitas besar sudah punya. IPB sudah memamerkan Minion. Kami di LIPI punya 2 jenis dari nanopore. Ini Minion ada, kemudian ada juga yang namanya yang lebih tinggi lagi, kasta tertinggi dari Minion. Dari Oxford ada. Jadi di Cibinong Science Center di pusat genom yang punya LIPI itu sudah tersedia Oxford Nanopore Technology ini. Ya, jadi ini bisa menganalisis genom long read hanya dalam tempo 24 jam. Jadi teknologinya sudah saat ini sudah seperti ini. Saat ini juga sedang dikembangkan generasi keempat, tapi masih dalam bentuk eksperimen. Belum ada mesin komersialnya ya. Seperti ini. Oke. Kemudian dari 3 macam-macam itu mana sih yang harus kita pilih? Ya tergantung, yang pertama adalah tergantung dari tujuan riset itu sendiri untuk apa. Jadi kalau kita cuma ingin yang sederhana, kenapa kita harus cari yang susah-susah ya sampai genome sequencing? Kita cukup pakai Sanger aja, first generation itu sudah cukup. Misalnya seperti itu. Tapi kalau kita ingin de novo, de novo sequencing, tentunya kita harus menggunakan genome sequencing. Jadi tergantung metodenya, tergantung apa yang tujuan riset itu sendiri apa, gitu loh. Yang kedua adalah fasilitas. Fasilitasnya kita punya enggak? Iya. Nah kan itu, ini penting ini. Kalau kita nggak punya fasilitas ya, ngapain kita juga harus memaksakan diri kan? Tapi kalau sekarang adik-adik nggak usah pusing-pusing ya, nggak usah beli alatnya gitu loh. Banyak perusahaan yang menyediakan fasilitas jasa sequencing. Singapura, Taiwan, banyak. Dan sekarang harganya cukup murah. Ya, untuk satu read itu hanya $1. Bahkan ada yang lebih murah lagi kalau kita partainya besar. Kalau dulu sangat mahal. Sangat mahal. Zaman saya itu mahal. Tapi waktu itu saya melakukannya sendiri karena punya mesinnya sendiri. Kemudian waktu yang tersedia. Ya. Kalau waktunya pendek ya jangan banyak-banyak begitu loh. Cukup 1 atau 2 marker saja. Tapi kalau waktunya panjang bisa lebih banyak lagi karena data semakin banyak semakin baik. Prinsipnya seperti itu. Tapi prinsip seperti itu tidak mutlak. Tergantung tadi ya. Time, waktu. Dan yang paling penting adalah money. Uang yang kita punya. Berapa? Nah ini. Seperti kita kalau kita katakan tadi, kalau beli mesin sendiri mungkin mahal karena ada biaya operasional, biaya perawatan. Sehingga kalau kita duitnya cukup, ya sudah kita menggunakan jasa perusahaan lain untuk melakukan sequencing. Jadi kita tinggal terima data. Jadi pilihan ini sangat-sangat fleksibel ya, tergantung tujuan, tergantung fasilitas, tergantung waktu, dan juga tergantung uang yang kita miliki. Kemudian tadi ya, apa saja sih langkah-langkahnya? Pertama tadi ya, bagaimana kita mengumpulkan data molekuler tadi? Apakah melalui sequencing, apakah melalui fragmen, dan sebagainya. Yang kedua adalah melakukan konstruksi pohon filogenetik. Kemudian kita menggunakan metode apa yang kita gunakan untuk mengkonstruksi itu. Kemudian kita harus memakai tentunya program-program komputer ya. Kalau kita menggunakan kalkulator bisa, tapi 10 tahun mungkin baru selesai. Kemudian kita juga harus memilih semuanya itu tentunya dengan aplikasi apa yang sedang kita lakukan. Riset apa? Next. Nah, ini jenis-jenis pohon filogenetik yang bisa dipilih. Jadi, pohon filogenetik itu terdiri dari branch, ya, cabang, dan juga nodes. Nodes itu titik di mana cabang itu kemudian berpisah. Pohon filogenetik ada 2,
unrooted tree, jadi pohon yang tidak memiliki akar, dan rooted tree, pohon yang diberi akar. Bisa menggunakan outgroup metodenya atau midpoint routing. Jadi kalau ada 4 taksa, kalau unrooted itu hanya akan membuat 3 pohon, kalau diakarkan akan bisa mendapatkan 15 pohon. Nah, itu kalau kita sederhana, hanya 4, hanya main di 4 jenis katakanlah. Tapi kalau kita main di 8 jenis, itu sudah ada 135.000 kemungkinan pohon yang bisa kita dapatkan. Itu kalau 8. Bagaimana kalau kita lebih lagi? Tentunya sangat banyak lagi gitu loh. Bagaimana cara memilihnya? Nah itu tadi, kita menggunakan metode apa yang akan mau kita pakai. Nah, pada dasarnya ada 2 metode umum yang digunakan adalah distant method ya, metode menggunakan jarak. Jadi ini hanya tergantung dari persamaan dan perbedaan saja. Kalau itu misalnya ada berapa pasang basa yang berbeda. Nah, itu disebut dengan distant method. Itu ada metode PGMA, ada neighbor joining. Nggak usah pusing-pusing. Semua ini sudah ada programnya ya. Jadi kita hanya perlu mengetahui basicnya saja. Cara menghitungnya biarkan komputer yang melakukan itu. Kemudian ada character based method. Ini ada parsimony, ada likelihood, ada juga Bayesian. Bayesian ini adalah salah satu varian dari likelihood. Nah, apa sih bedanya neighbor joining, parsimony, dan likelihood? Jadi kalau distant matrix tadi ya, katakanlah neighbor joining tadi, itu hanya sederhana dia menghitung berapa perbedaan di antara 2 sequence. Berapa bahasa yang berbeda. Nah, kemudian artinya kalau perbedaannya itu semakin banyak, tentunya dia akan semakin berbeda, cabangnya akan berbeda. Kemudian kalau parsimoni itu adalah menggunakan pendekatan yang lebih sederhana bahwa langkah-langkah evolusi itu adalah sederhana dengan langkah yang paling pendek. Sebagai contoh misalnya, ini nih contoh saja, misalnya kita melihat daun itu bentuknya lonjong. Ya. Bentuk lonjong itu asalnya dari mana? Apakah asalnya dari bulat, elips, elips lagi, baru ke lonjong, ataukah itu berarti katakanlah ada 4 step, ataukah dari bulat, lonjong, langsung elips, berarti ada 2 step. Nah, maka maksimum parsimoni akan menjadi step yang paling rendah, step yang paling sedikit. Dibandingin 4, saya milih 2. Gitu. Nah, kemudian kalau maksimum likelihood, ini probabilitas yang dihitung. Mengevaluasi semua probabilitas dari data yang sekian banyaknya itu. Tentunya pakai algoritma tertentu ya. Dan ini hanya orang-orang yang dari biostatistik dia yang ngerti algoritma apa yang dipakai. Intinya kalau kita memakai software kita tinggal pilih, tinggal klik, saya mau pakai ini. That's it, gitu loh. Problemnya nanti bagaimana cara membaca data itu. Nah, ini ada beberapa komputer program yang digunakannya, PAUP ya, parsimony analysis, phylogenetic analysis using parsimony. Ini berbayar kalau PAUP. Kalau Mega ini free ya, molecular evolution and genetic analysis. Ada Philips, ada Mr. Bayes. Ada ratusan, bahkan listnya ada, Anda bisa lihat di sini. Ada ratusan software yang bisa kita gunakan. Kemudian, which is the best ya? Mana software yang paling baik? Semuanya baik. Semuanya bisa dipakai.
Metode apa yang paling baik tadi ya? Apakah kita pakai NG, network joining, pakai parsimony, atau pakai likelihood, atau pakai Bayesian? Mana? Terserah kita. Semuanya baik. Ya. Jadi kalau kita menerbitkan paper nanti ya, reviewer tidak akan pernah menanya, kenapa kamu pakai parsimony? Kenapa kamu tidak pakai Bayesian saja? Kenapa? Karena harusnya kalau reviewer yang sudah punya pengalaman, no matter ya, metode apa yang digunakan, komputer program apa yang digunakan, itu no matter. Tidak masalah. Tinggal bagaimana nanti kita membahasnya. That's it, gitu. Jadi kalau saya juga ketika mereview, itu tidak pernah menanyakan, kok pakai network joining, kenapa nggak pakai parsimony? Ya tidak perlu kita tanyain itu. Jadi kalau network joining itu design metric enak sebenarnya, karena hanya menghasilkan satu pohon, tidak ada pilihan lain, opsi yang lain. Parsimony masih ada opsi-opsi, apalagi yang likelihood, bisa ratusan pohon yang dihasilkan. Oke, itu adalah basic. Sampai di sini sebelum kita ke aplikasi, ada pertanyaan? Baik, silakan barangkali dari para mahasiswa ada yang ditanyakan lagi ya. Tadi basic ya terkait metode yang digunakan ya dalam sistematika molekuler. Nah, silakan sebelum kita masuk ke aplikasinya realnya bagaimana sih kita mengerjakan. Nah, silakan bertanya dulu ya. Barangkali ada yang perlu diperjelas oleh narasumber, saya persilahkan. Ini kesempatan yang sangat bagus sekali. Ayo, tadi sudah ada yang bertanya, siapa tadi? Dinda ya. Sekarang boleh dari yang lain, silahkan. Saya izin bertanya. Ya, langsung. Saya mau bertanya tentang tadi kan penentuan metode molekular analisis. Nah, itu kan ada dua cara analisisnya. Ada fragment analisis dengan sequencing analisis. Nah, itu bagaimana cara menentukan kita harus pakai yang fragment analisis atau yang sequencing analisis? Terima kasih. Ya, silakan Pak Bayu. Nah, itu yang saya katakan tadi ya, depend on tadi ya, tujuannya, purpose. Tujuan kita apa dalam hal meneliti ini. Kedua, tadi fasilitas yang dimiliki. Kalau misalnya fakultas punya katakanlah ABI atau punya sequencing, ya itu bisa digunakan. Tapi kalau punyanya cuma elektroporesis, kita bisa pakai fragmen. Nah, kemudian waktu dan uang yang dimiliki. Itu saja sebenarnya. Pilihan kita dalam hal memilih metode itu 4 itu saja. Ya. Tujuannya, fasilitas yang dimiliki, uang, dan waktu. Ya. Jadi kita pun tidak, ini ya, masing-masing metode itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, seperti misalnya RAPD tadi ya, kekurangannya, kelebihannya apa? Murah dan cepat. RAPD, RFLP itu murah dan cepat. Tapi kelemahannya, datanya kadang-kadang tidak konsisten. Lingkungan berubah, hasilnya bisa berubah, gitu loh. Ini ada inkonsistensi. Ya, kemudian kenapa kemudian dikembangkan metode baru? Salah satunya SSCP, salah satunya yang fragmen itu adalah fragmen yang paling dominan saat ini ketika kita melakukannya dengan SSR, ya, simple sequence repeat. Itu cukup sensitif, sangat practically, ya, tidak perlu mesin yang terlalu mahal. Tapi kalau Anda punya uang, ya, punya waktu, masuk aja ke sequencing, gitu loh. Yang penting punya PCR dulu di labnya, ada PCR enak. Nah, sequencing bisa dilakukan di luar, kalau tidak punya fasilitasnya. Jadi ada BioOne, ada itu tuh bisa, dia ada perusahaan-perusahaan ya di Singapura
yang paling dekat Singapura, itu bisa menerima analisis sequencing DNA ya. Jadi sangat murah sekarang, sangat murah. Apalagi kemudian patungan berapa mahasiswa, berapa sampel. Jadi semakin banyak sampel, semakin murah. Karena ada runningnya. Karena mesin itu runningnya kan terus-terusan dan kita bisa merunning sampai 96 hole, 96 lubang. Gitu loh. Jadi kalau yang dipakai 8 lubang, menjadi tidak efisien untuk perusahaan. Sehingga kita akan dicas mahal. Tapi kalau kita running 96 tabung, jauh lebih murah biaya operasionalnya. Sehingga kita bisa dikenakan cas yang lebih rendah tentunya. Jadi kalau kita mengirimnya satu, ya tentu pasti mahal gitu loh. Tapi kalau kita mengirimnya rombongan gede, akan lebih murah untuk perusahaan juga. Baik, mungkin saya kira sangat jelas ya jawaban dari Pak Bayu. Jadi ketika kita ingin meneliti sesuatu, artinya yang berkaitan dengan sistematika molekuler, disesuaikan dengan kondisi yang ada, sesuai dengan tadi tujuan, kemudian dan seterusnya yang tadi sudah dijelaskan di PPT-nya Bapak Bayu. Nah, mungkin seperti itu ya, Dewi Sylvia. Nah, mungkin saya tambahkan saja, tadi sempat juga dijelaskan oleh Pak Bayu bahwa fragmen analisis, sekuen analisis itu kan sebenarnya ada masanya waktu itu ya, tapi bukan berarti tidak bisa kita gunakan saat ini gitu ya, bukan. Jadi disesuaikan dengan kondisi lab kita masing-masing. Kalaupun toh mau lebih update ya, mungkin mau ke sequencing analisis ya, bisa saja kita mengikuti atau ikut dalam anggota tim proyek dosen, bisa seperti itu gitu. Ya, Pak Bayu, mungkin seperti itu. Nah, kemudian mungkin sebagai gambaran saja tadi sudah juga dijelaskan terkait dengan generasi-generasi di molekular sistematik yang sequencing analisis, memang seperti itu. Namun mungkin sebagai informasi saja Pak Bayu, kita di sini tim saya itu sudah masuk sudah di first generation. Jadi kita PCR ada, jadi PCR kemudian kita kirim sequencingnya kirim, kita tidak punya mesinnya, memang istilahnya maintenance-nya yang mungkin agak susah lah ya. Nah, kirimnya kita memang ke luar negeri sementara ini, ke luar negeri. Jadi kita cukup PCR, kemudian kita purifikasi dan kirim sequencing, dan itu yang kita lakukan saat ini seperti itu. Kita belum bisa masuk ke NGS atau long read genome, tapi saya lihat tadi itu sangat menarik itu mesin yang sangat kecil itu loh, yang bisa langsung ke laptop. Nah, ini sangat-sangat menarik sekali ini. Barangkali habis ini mungkin saya akan cek ini harganya berapa ini. Bisa kita usulkan itu. Bisa kita usulkan nanti. Ya itu, lumayan Mbak. Jadi kalau dulu waktu saya pertama kali pakai pyrosequencing ya, pakai second generation itu ya, next generation, itu sekali sequencing 200 juta Pak harganya. Running itu 200 juta. Ya, nah sekarang tentunya sudah sangat murah, sekitar 50-40 juta. Ya. Kemudian kalau yang pyrosequencing tadi, yang nanopore tadi, itu dulu saya pernah punya bayangan bahwa mungkin sequencing suatu saat akan segede HP. Tapi ternyata dalam tempo hanya beberapa tahun, itu betul. Alatnya betul, Pak, kecil sekali, dihubungkan dengan laptop. Itu bisa dibawa ke hutan, Pak. Jadi bisa langsung dibawa ke kutub, ke hutan gitu loh. Dan kita bisa mendapatkan whole genome sequencing, tidak hanya fragment sequencing ya, tapi whole genome. Nah itu yang paling kecil tadi Minion, Mbak. Tapi ada juga yang yang besaran sedikit, yang lebih besar. Nah itu namanya Prometheon. Prometheon itu ada sekitar 4 pore yang bisa digunakan dalam tempo yang satu running gitu loh. Menghasilkan data yang gigabyte sifatnya, puluhan gigabyte. Nah itu diperlukan tentunya untuk analisis itu adalah powerful komputer ya. Nah ya tergantung juga sih, laptop bisa gitu loh, tapi agak lamaan lah ya.
Jadi tergantung, Pak. Di Indonesia sudah ada IPB kemarin itu pamer, Pak. Oh, kami punya nih Minion di bawah ini. Ya LIPI pamer, kita punya Prometheon. Jadi UNED belum punya. Jadi ini tergantung tadi ya, berapa uang yang kita punya. Karena untuk maintenance itu cukup mahal. Seperti yang dikatakan oleh Pak Sudi tadi ya, lebih murahan dikirim daripada punya mesin sendiri. Iya. Saya waktu itu ini Pak, jadi teknisi juga Pak. Saya sempat jadi teknisi untuk sequencing itu. Jadi saya ngerti betul gimana repotnya memelihara sequencer. Harus ganti ininya, ganti itunya, lasernya harus ganti berapa ini sekali gitu. Nah itu lumayan ketika jadi saya waktu kuliah itu nyambi jadi teknisi sequencer. Jadi cukup repot. Jadi kalau saya bilang ngapain beli ya gitu loh. Kalau cuma 1, 2 dan tidak dipakai secara kontinu ya. Betul. Mesin ini efektif kalau digunakan kontinu. Tapi kalau penggunaannya 1 bulan dipakai sekali, 2 kali, rugi, Pak. Betul. Itu kenapa perusahaan aja karena mereka bisa runningnya kontinu dengan klien yang sangat banyak, sehingga mereka bisa kontinu memakainya sehingga bisa mereduce biaya. Yang dulu kalau sequencing biasa itu bisa $10, Pak, $20 sekali running ya. Tapi sekarang kan murah sekali kan, bisa di bawah $1 ya, Pak ya. Ya. Karena perusahaan komersial bisa running tiap saat. Wah, ini pengalamannya sangat menarik ini terkait dengan kalau saya pribadi dulu ini Pak, di gedung saya kan waktu itu saya pas studi di Korea waktu itu untuk pascanya ya. Itu ini saya bikin sendiri, itu waktu itu belum pakai kapiler. Jadi belum pakai kapiler, di gedung saya waktu itu ada memang disediakan mesin sequencing, tapi yang pakai gel Pak. Wah, itu luar biasa itu. 377 ada. Iya, itu bikinnya aja, bikin tangan bisa lecet itu untuk notok-notok itu ya. Jadi dan memang ini yang pakai itu memang jarang. Akhirnya ya sudah kita satu gedung itu tidak ada yang pakai, kirim saja langsung ke perusahaan karena lebih praktis dan murah gitu. Kita cuma pengalaman aja bagus lah ya untuk ternyata kayak gini gitu. Sequencing sendiri yang pakai gel gitu. Luar biasa ya, karena pelitnya itu sangat besar itu pelit elektroforesisnya waktu itu. Saya 2 kali pakai waktu itu Pak. Dan ketika lab saya yaitu memutuskan untuk mengirim, wah saya senang sekali saya, karena sering pakai gitu, cloning dan seterusnya. Gitu. Jadi itu baik mungkin bisa dilanjutkan Pak Baik materinya. Biar kita selesaikan, kemudian nanti kita diskusi. Ini Pak, karena teknisi sempat kayak gitu, jadi saya biasa merunning 3 mesin sekaligus Pak. Luar biasa. 377 XL, 310 itu di running dalam 1 malam. Betul. Paginya pusing Pak. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Jadi saya akan fokus ke tanaman dulu ya, ke tumbuhannya. Jadi kita mengenal sel tanaman itu DNA itu ada di 3 organ. Ada di 3 ya teman. Pertama yang kita kenal dengan kloroplas DNA itu hanya sekitar 135 sampai 160 kilobyte. Dan ini bentuknya itu bulat ya. Bentuknya itu memutar ya, plastid ya, bulat. Ini diturunkan dari maternal sifatnya, dari ibu, nah, dari betina. Kecuali yang unik di pinus. Yang di pinus itu justru kloroplas DNA itu diturunkan dari jantan, dari tumbuhan jantannya. Kopinya sangat cukup banyak. Jadi kan daun kan banyak dan selnya juga banyak sehingga kita bisa menghasilkan kopian yang banyak. Kemudian yang kedua itu ada di mitokondria.
Ini tentunya yang berkaitan dengan sintesis energi. Kalau yang di kloroplas itu terkait dengan sintesis fotosintesis. Nah, untuk mitokondria ini kan pabriknya energi ya. Ini sifatnya maternal. Hampir semuanya maternal dan juga kopinya cukup banyak. Kemudian nuklir. Nah, nuklir ini tentunya ya sudah sangat familiar ya, biparental ya, dari ayah dari ibu separuh-separuh. Nah, ini problemnya di tumbuhan itu tidak seperti di hewan. Di tumbuhan itu sangat jarang yang memakai nuklir. Ya, maksud dia rata-rata di kloroplas, mainnya di kloroplas. Ya. Kenapa? Di tumbuhan itu jarang yang mau masuk ya, mensequence nuklir DNA. Karena tumbuhan itu bisa bersifat poliploidi, sehingga kopi DNA-nya sangat banyak. Kemudian ada alel, sehingga kalau direct sequencing itu tidak bisa dilakukan. Kita harus melakukan cloning dulu untuk memisahkan alel. Nah, ini yang kenapa? Karena ini pekerjaan yang ada tahapan tersendiri ya. Cukup mahal untuk melakukan cloning. Tapi saya biasa Pak, cloning juga udah pernah mengcloning nuklir. Jadi makanya repot. Ini kita supaya cepat itu lebih banyak bermain di kloroplas, ya, RBCL, METKI dan semuanya. Itu lebih mudah. Karena pertama hanya satu ya, hanya satu kopi. Kemudian juga bisa kita tidak ada diploid, tetraploid dan sebagainya. Jadi ini pun tergantung kita nanti menggunakan mana ini bisa mitokondria. Jarang, kalau di tumbuhan jarang ya mitokondria. Kenapa? Karena mitokondria relatif lebih susah di tumbuhannya dibandingin hewan untuk di sequence. Kenapa orang lebih banyak memilih kloroplas? Karena kloroplas pertama tadi sifatnya plastid, kemudian juga banyak region-region yang konservatif maupun yang progresif, dan relatif jauh lebih mudah untuk di sequence. Oke, ini salah satu yang saya lakukan ya, tentang ini tumbuhan paku Ceratopteris. Ini pasti kenal kalau sering ke sawah, tanamannya seperti ini. Ini saya untuk studi evolusi ya, bagaimana kemudian kita membuat ini pohon yang dihasilkan dari chloroplast gene dari RBCL. Dari gene RBCL, kita bisa mendapatkan tree seperti ini. Hubungan kekerabatannya seperti ini. Ya. Kemudian ini kita bisa melihat dari satu keturunan ya, hanya dari pihak ibu, katakanlah. Tadi karena kloroplas maternal. Nah, ketika kita belajar evolusi, berarti kita harus belajar dari mana pula ininya, apa sih jantannya, paternalnya siapa, dari mana. Mau nggak mau maka kita pakai nuklir gene, ya, gene inti. Saya coba ini LIV1 itu gen yang mengkode perbungaan. Itu saya ingin melihat alel-alel apa saja yang ada. Tadi yang saya katakan tadi ada salah satu fragmen analisis yang bisa dipakai adalah PCR SSCP. Ini bisa digunakan untuk melihat alel. Jadi ketika ini ada garis-garis di atas ini, itu adalah bagian dari DNA. Dan garis dengan posisi yang berbeda adalah merupakan alel yang berbeda. Nah, dari sinilah berarti kita akan punya banyak alel. Ada R, I, P, T, A, B, C, D, E, F sampai. Nah, masing-masing ini harus kita pisahkan. PCR SSB itu hanya sensitif untuk sekitar 300 base pair. Ya, 300 pasang basa sensitif. Dia tidak bisa lebih dari itu. Sehingga waktu itu saya membutuhkan sekitar 1.500 base pair. Sampai 3.000. Otomatis kita harus mengcloning setiap alel ini. Jadi kita menggunakan vektor yang namanya dari Escherichia coli ya, bakteri Escherichia coli.
kita isolasi, kemudian kita kita masukkan ke ke Escherichia coli. Nanti baru kita bisa melakukan screening terhadap alel-alel yang ada. Nah, di sini kemudian kita membuat skenario dari nuklir DNA seperti apa, kloroplas DNA seperti apa, kemudian kita bisa cerita tentang mekanisme dari spesiasinya, ya. Bagaimana jenis itu terbentuk melalui poliploidi, melalui hibridisasi. Hibridisasinya bagaimana? Gitu loh. Spesies A kawin dengan spesies B, kawin spesies C. Nah, seperti itu. Nah, ini akan sangat, kira-kira gambarannya seperti itu. Kita bikin skenario seperti itu. Jadi, dengan data molekuler kita bisa men-trace paternal maupun maternalnya. Dan kita juga bisa mengidentifikasi alel yang sudah punah. Jadi ada alel-alel yang masih ada tapi leluhurnya sudah tidak ada. Jadi hanya dia preserve ya, disimpan pada jenis tertentu alel itu. Tapi parentalnya moyangnya sudah punah. Jadi kita bisa melihat, menjejaki, oh ya ternyata masih ada spesies yang sudah punah. Tapi alelnya masih ada, masih terdeteksi, seperti itu. Nah, ini yang di sini ada spesies X ya. Nah, ada spesies Y. Itu adalah spesies yang sudah punah. Jadi spesies X dan spesies Y ini yang saya identifikasi itu spesies yang sudah tidak lagi ditemukan. Tapi alelnya masih tersimpan di Ceratoteris phalictroides. Nah, disitulah studi tentang spesiasi ini kita bisa lakukan. Jadi justru saya sangat tertarik dengan studi tentang bagaimana spesies itu terbentuk. Jadi banyak bagaimana spesies itu mulai terbentuk, bisa melalui hibridisasi, bisa melalui mutasi, bisa melalui rekombinasi. Nah, itu dengan ini saya sempat belajar bagaimana rekomendasi juga bisa terbentuk di alel-alel ini. Jadi rekombinasi itu percampuran gen, ya, percampuran segmen-segmen itu kemudian masuk ke dalam jenis tertentu, menjadi rekombinan. Jadi ini rekombinan alami ya, rekombinan alami terjadi dan kalau kita bicara masalah mutasi kita bisa membuat juga rekombinan buatan dengan teknologi yang disebut dengan CRISPR tadi. Yang bisa teknologi gunting DNA. Itu artinya kita belajar dari basic science kayak gitu, kita bisa melakukan aplikasi. Jadi ada rekombinasi secara alami, natural recombinant, atau juga artificial recombinant. Tentunya kita bisa mengidentifikasi dua-duanya. Oke, kemudian yang lebih lebih teknis lagi ya ke taksonomi ya. Tadi kita itu adalah salah satu faktor bagaimana jenis itu terbentuk itu evolusi. Nah, ini taksonomi. Nah, taksonomi bagaimana kemudian kita membentuk data molekuler kita gunakan untuk studi taksonomi. Ini yang saya lakukan untuk Actinium ya, tumbuhan paku juga. Ketika ini untuk proyek S3 saya. Ini studi pertama, ya saya menggunakan kloroplas dari dua region, yaitu RBCL dan TERN-LF, yang dihasilkan adalah pohon seperti ini. Tadi ya, kita ini menggunakan metode Bayesians yang saya pakai. Saya ulangi, no matter ya, kita mau menggunakan metode apapun, gitu loh. Yang penting bagaimana caranya nanti kita membaca pohon ini. Mungkin adik-adik bingung ya, ini apa selesai setelah kita membuat ini, gitu loh. Ini justru belum apa-apa, ini kita baru punya ini, gitu loh. Nah, yang paling penting adalah membaca data ini. Kita mendapatkan pohon ini, ngerti nggak kita
Bagaimana kita membacanya? Arti garis-garis itu. Nah, artinya garis-garis ada angka-angka, oh ya 100%, oh ya seperti ini, ada clade, gitu. Ya kan? Tapi bagaimana ini dibaca? Dimengerti, ya gitu. Kembali kita ke taksonomi klasik. Kita membacanya ini melalui data-data morfologi. Kita biasanya hasil dan pembahasan. Nah, kita kan bicara hasil dan pembahasan ya. Hasil, kita akan bicara masalah bagaimana clade ini terbentuk, ada berapa clade. Iya. Ya kan, Bu? Ya. Ada berapa clade, kemudian oh ya ini support. Oke, bootstrap 100%, bootstrap sekian persen. Itu hasil. Yang paling susah adalah bahasanya, pembahasannya. So what gitu loh. Apakah kita kemudian cukup kita akan menghasilkan di sini ada tiga clade ya. Clade 1, clade 2, clade 3. Clade 1 support, strong support karena 100% bootstrapnya. Kemudian yang kedua juga sama. Yang ketiga agak weak gitu. Ya nggak bunyi gitu loh. Itu hasil baru. Ya, baru hasil. Yang penting adalah pembahasan. Justru pembahasan inilah yang kita membutuhkan orang-orang yang atau kita harus ngerti ciri-ciri morfologi. Baik itu morfologi, baik itu kromosom number. Jadi seginya di situ. Seninya di situ. Jadi ketika kita menghasilkan ini dari data molekuler, kita harus mix dengan data morfologi. Jadi kembali lagi, Anda harus belajar morfologi, mau nggak mau. Nah, seperti contoh di sini ya. Di Atrium itu ada 3 clade. Atrium, Cornopteris, dan Atrium lagi Ceareri yang bagian bawah ini. Ya, sorry, oke. Ini ada 3. Atrium Ceareri, Cornopteris, kemudian ini Atrium sensu stricto. Ini adalah sensulato di sini semua. Di sini kemudian kita bicara masalah kenapa begini, kenapa begini. Salah satunya ini. Ini dipengaruhi oleh kromosom number misalnya. Di sini Cornopteris, ini Cornopteris adalah jenis-jenis Atrium yang produksi indusiumnya. Indusiumnya produksi. Kemudian kalau kita bicara di sini, ternyata rimpangnya dia lebih panjang. Nah, di sini lebih panjang rimpangnya. Di sini dia relatif accident. Ya, accident itu lurus, tegak tanamannya. Di sini tegak, di sini memiliki ternyata indusium yang sama. Nah, inilah kita harus membaca karakter masing-masing. Kemudian ini dipengaruhi juga oleh jumlah kromosomnya. Ternyata berbeda. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini ada ini dipisahkan oleh rimpang yang memanjang, terpisah dari clade 5 karena dia yang satu accident, lurus. Kemudian terpisah lagi Cornopteris lurus, tapi dia indusiumnya produksi. Nah, itu kan bunyi baru ceritanya. Karena orang kita bisa mengamati gitu loh, dengan mata kita bisa lihat perbedaannya. Oh iya, ternyata ada perbedaan morfologi di sini. Jadi saya kemudian mengajukan 2 proposal ya untuk merevisi marga Atrium. Yang pertama adalah semuanya dijadiin Atrium. Artinya Cornopteris ini harus direvisi namanya menjadi Atrium. Maka Atrium akan menjadi satu clade, monofili. Ya, monofili. Yang kedua, skenario kedua adalah Cornopteris tetap berdiri sendiri. Kita harus merevisi ini, bagian ini, Atrium Ceareri. Sehingga Atrium sensulato akan terbagi menjadi 3.
Chiareri group, Cornopteris group, dan Atherium group. Maka Atherium group ini akan semuanya tiga-tiganya menjadi kelompok yang monofili. Itu skenario kedua. Nah, ini studi ini saya publish 2008. Next step. Nah, ini kemudian ada peneliti 2018 kemudian mengadopsi apa yang saya katakan untuk memilih salah satu skenario yang tadi, ya. Seperti apa? Nah, ternyata ini Wei, Ebihara, ini kemudian Zhang, ini kebetulan kenal semua saya orangnya, itu lebih memilih skenario yang memisahkan tiga klaim itu. Akhirnya mereka membuat Atherium Chiareri menjadi direvisi menjadi Anisocampium Chiareri. Nah, tetap memunculkan Cornopteris di sini, Anisocampium, kemudian Atherium stricto. Maka ini solve ya, problem solve. Karena sudah ada. Nah, kemudian ada ini Pseudoatherium ini juga mereka menemukan lagi satu klaim baru di sini yang kemudian oleh peneliti lain dijadikan bahan untuk studi berikutnya lagi. Jadi penelitian ini bisa terus berlanjut ya, seperti itu. Jadi intinya molekular data bisa digunakan juga untuk dasar yang kuat ketika kita ingin merevisi marga-marga tertentu atau takson-takson tertentu. Ya. Ini sangat banyak. Jadi kalau kita memulainya dari molekuler jauh lebih mudah daripada kita memulainya dari morfologi. Tapi kita tidak boleh melupakan morfologi. Sama sekali nggak boleh. Karena yang kita lihat adalah morfologi ya, bukan DNA. Oke, itu salah satu. Kemudian kita mengenal ada DNA barcoding. Nah, mungkin ya kayak kalau kita lihat barcode ya, semua barang kan ada barcode-nya tuh untuk kalau kita belanja kan untuk scan satu ini item. Barang tertentu, item tertentu memiliki barcode tertentu. Filosofinya dari situ. Jadi mengidentifikasi tumbuhan menggunakan potongan pendek dari DNA. Nah, ini binatang itu menggunakan CO1 ya, dari mitokondria sekitar 648 SPR. Tumbuhan paku itu gabungan, ada RBCA dan MATK. Ada juga yang turn end, turn edge ya, tergantung. Kemudian untuk fungal ini menggunakan ATS, internal transcript spacer. Sama di sequence, kemudian kita menghasilkan sequence tertentu, kita bisa query ke Wolf system, kemudian kita bisa tahu jenisnya apa. Tentunya ini adalah ada library-nya ya, ada pustakanya. Jadi semua orang mengunggah hasil-hasil sequence-nya untuk menentukan ini. Jadi suatu saat bisa ketahuan. Nah, kira-kira seperti ini sistemnya ya. Kita pertama sequencing-nya, kemudian identical DNA barcode, semuanya sampai kemudian oke, kita ketemu, oh ya ini ternyata Ginkgo biloba misalnya. Nah, kenapa ini penting? Karena kadang-kadang ya, oke, ini jadi ada 3 database ya, kita bisa submit dan kita bisa mencari database tentang sequence DNA itu pertama di GenBank, NCBI. Kemudian di Eropa itu EMBL dan database yang ada di Jepang, DDBJ. Ini 3 database ini saling terhubung ya. Jadi kita tidak perlu mencari di GenBank, di EB, di DDBJ. Salah satunya aja, karena datanya masing-masing link. Dan kita bisa misalnya kita ingin mensubmit sequence kita, tidak masalah mau submit ke 3 ini. Semuanya diakui. Karena semuanya saling komplementer. Jadi ketika kita mencari search di GenBank, data-data yang ada di DDBJ pun bisa keluar.
mereka menggunakan standar platform yang sama. Jadi tidak masalah, tergantung kita nyamannya sudah biasa di mana, di CBI atau di mana. Kalau saya lebih suka ke DDBJ. Kenapa? Karena pengelolanya bahasa Inggrisnya juga tanggung-tanggung gitu loh, jadi kita bisa ngerti. Jadi kita bisa membaca. Kalau saya pernah coba ke NCBI, ternyata teknisinya tuh penjelasannya tuh ribet. Harus begini pakai bahasa Inggris kelas tinggi gitu loh. Jadi kadang-kadang membingungkan. Tapi kayak kalau yang dari Jepang ini, mereka bahasa Inggrisnya kan standar ya, technical, jadi kita bisa mengerti. Kemudian kadang-kadang kita bisa minta bantuan. Tolong dong diperbaiki datanya, ininya karena kita nggak ngerti di mana misalnya OCR-nya di mana, kemudian reading frame-nya di mana gitu. Nah, orang Jepang lebih mudah untuk dimintai bantuan dibandingin orang Amerika maupun Eropa. Jadi sekuen saya lebih banyak disimpan di Jepang. Oke, ini. Jadi saat ini banyak ya jurnal yang meminta data DNA, walaupun tidak semua. Nah, tapi sepertinya kalau kita punya data DNA akan lebih mudah untuk accepted, terutama untuk new species maupun revisi. Itu akan jauh lebih mudah kita ininya ya, daripada kemudian datanya itu strictly hanya di morfologi. Kemudian kita juga ada challenge ya di CBD, di site test yang ini. Kemudian EPG yang sekarang sampai EPG 4 itu hampir semuanya menggunakan data-data molekuler. Tumbuhan paku juga ada di PPG ya, juga menggunakan data molekuler. Tadi yang saya katakan ada isu konservasi, isu global warming ini sangat penting. Dan banyak hal-hal yang hanya bisa diakses dengan data-data DNA. Nah, kemudian ini beberapa penggunaan tadi ya yang saya tadi. Kenapa kok yang cepat katanya bold system tadi, barcode DNA barcoding itu penting. Salah satunya ini untuk identifikasi patogen dan juga karantina untuk perdagangan endangered species. Kadang-kadang kan penyelundup, poaching itu kan juga menyelundupkan kan bukan dalam bentuk utuh ya. Iya. Ya kan mereka juga pintar gitu loh. Kadang-kadang bubuk. Jadi sudah dalam bentuk bubuk, atau dikeringkan atau dibuat dalam bentuk yang lain. Misalnya jadi patung, bisa jadi bahan kerajinan tangan yang disembunyikan asalnya. Nah itu bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Karena morfologinya sudah totally berubah. Ya, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana DNA-nya, karena DNA-nya nggak bisa dirubah, kecuali sudah dimasak. Kalau bahan itu masih bahan mentah, kita bisa mengidentifikasi apakah itu tulang harimau, apakah itu tulang cula badak, atau apakah itu bubuk dari spesies apa, katakanlah. Nah itu molekuler yang hanya bisa melakukan itu ketika morfologi tidak bisa kita andalkan tentunya. Untuk breeding, untuk identifikasi, dan forensik, kita mengenal forensik ya, banyak kalau kita mengerti ini kan kita bisa forensik, ilmu forensik sangat-sangat terkait dengan DNA ya. Kita mengenal bagaimana ketika ada kecelakaan ya, di mana pesawat katakanlah gitu, atau terorisme, bom, di mana tubuh hancur tidak bisa dikenali. Nah itu satu-satunya mungkin bisa dengan DNA. Nah ini ilmu forensik sangat mengandalkan ini ketika morfologi tidak bisa diandalkan. Tentunya morfologi paling gampang karena itu paling mudah, paling murah. Tapi ketika itu tidak bisa diandalkan, ya harus alternatif. Harus menggunakan data-data molekuler. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil dan bisa menggugah terutama. Jadi intinya taksonomi tidak hanya sekedar ini ya, tidak sekedar ilmu yang
mati, diam, kemudian tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi Anda bisa keren gitu loh. Walaupun Anda orang taksonomi, tapi keren. Bicaranya DNA, bicaranya de novo sequencing misalnya, bicara masalah metagenetik, bicara masalah metilasi. Nggak kalah dengan mahasiswa kedokteran, insya Allah. Demikian Pak Sudi, Bu Dwi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bayu Aji atas seluruh paparannya yang terkait kuliah kita pagi ini, ya, sistematika molekuler. Saya persilahkan mahasiswa ya untuk menyiapkan pertanyaan ya untuk beliau. Kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Nah, sambil menunggu beberapa pertanyaan yang mungkin masih difikirkan atau masih dicatat, kita coba merekam pertemuan kita yang sangat istimewa ini dengan foto session dulu ya. Kita foto dulu ya. Saya yakin sudah sarapan semua ini ya. Senyumnya ditunjukkan, senyum terbaik ya. Saya minta tolong salah satu, Dinda bisa memandu foto session. Agustin, Dinda ada? Itu salah satu, itu ada Frankie, ada. Ada yang bisa bantu? Frankie, bisa tidak Frankie? Frankie? Iya, Bu. Ya, silakan. Ya. Silakan difoto, ada sekitar 4 season ini ya. Instruksinya ya, aba-abanya, biar kita kelihatan kalau senyum. Ayo, Frankie, Ya, dipersilakan. sebentar. Oke. Aldo ini Aldo. Beri apa Frankie? Sudah ready belum? Ya, Bu, sebentar, Bu. Masih proses. Ayo, siap. Sudah Frankie. Kok lama? Yang sisa ready siapa ini? Kok lama Frankie? Saya saja boleh, saya bantu. Ya, silakan. Gangguan, Bu. Ya wes, siapa Indria? Indria. Ya, silakan Indria. Senyumnya jangan lupa ya. 4 kali ya. Menghadap ke kamera. Semua on cam. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Indria. Silakan sekarang sesi pertanyaan ya. Kita ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Jadi saya persilahkan untuk bertanya terkait seluruh materi ya, dari awal sampai akhir. Barangkali ada yang perlu diperjelas lagi oleh narasumber, saya persilahkan. Permisi Pak, ya, mau silakan. bertanya. Ya, silakan Ainur Rahman. Iya, tadi kan disebutkan untuk bisa jadi terdapat kesalahan identifikasi. Nah, itu kemudian juga antisipasinya untuk agar tidak terjadi kesalahan identifikasi itu bagaimana? Kemudian apakah bisa
Kalau dengan hanya tujuan untuk identifikasi itu hanya mengandalkan morfologi saja. Mengingat tadi disebutkan bahwa morfologi dapat berubah dengan adanya faktor pengaruh dari faktor lingkungan. Nah, selain itu tadi ternyata juga kita tidak boleh meninggalkan morfologi walaupun sudah hampir ke 4 generation gitu. Nah, itu saya masih bingung mengapa kita tidak boleh meninggalkan morfologi juga, padahal sudah canggih gitu, Pak. Terima kasih. Oke, monggo, Pak Bayu. Oke, terima kasih. Ini ya, salah identifikasi wajar, ya. Biasa terjadi. Tergantung dari tingkat pemahaman dan juga keahlian masing-masing orang. Saya juga sering salah melakukan identifikasi. Nah, untuk mencegah itu biasanya kita membandingkan itu dengan yang disebut dengan specimen reference, ya. Specimen referensi. Bisa herbarium, banyak kan herbarium. Tapi yang paling mudah bertanya kepada kolega kita, benar nggak identifikasi saya ini adalah jenis ini? Itu paling cepat, paling gampang. Ya. Tapi kalau mau lebih cermat, supaya kita tidak salah dalam identifikasi, kita harus punya spesimen reference. Bisa itu herbarium, bisa itu karpologi, ya. Karpologi itu misalnya kayunya, atau foto. Yang paling baik ketika kita punya type specimen type, ya, tipe spesimen, entah itu holotype, entah itu leptotype atau apa, itu akan lebih mengurangi kesalahan. Nah itu. Kemudian kenapa kok kita masih butuh morfologi? Iya, Mbak, karena kita tidak bisa bicara mengenai ETCG. Oke, jenis A itu cirinya adalah ETG. Ya. Mau apa gitu loh? Susah kan? Atau fragmennya begini, panjangnya sekian. Nggak bisa bayangkan. It's not practically gitu loh. Tidak bisa kita bayangkan. Yang paling gampang kan kita bisa melihat, oh ya ini ada daunnya atau bunganya, oh ya dia punya getah. Kalau kita bicara misalnya Moraceae, ya, itu Moraceae, beringin-beringinan ya, itu kalau saya praktikly gampang gitu loh. Oh ya dia bergetah. Ketika kita petik daun, kemudian ciri kedua dia punya seludang. Kemudian ciri ketiga dia buahnya seperti ini. Jadi akan lebih mudah kita berkomunikasi. Saya mengajar juga akan lebih mudah. Ini loh seperti ini daripada saya tadi ya tri seperti ini, kemudian oh ya ada perbedaan di ETCG, GT. Yang nggak ngerti kayak gitu loh. Jadi it's not practically. Jadi yang praktis adalah tetap morfologi. Bicaranya kita adalah tetap balik ke morfologi tadi. Ya. Simpelnya di situ. Tetap jadi jawabannya jelas ya. Kita teknologi canggih memang ya, sudah tingkat molekuler sampai DNA, tapi yang namanya morfologi ya kita harus tetap mempelajari, kita tetap gunakan. Ya, tadi sebenarnya sudah jelas juga tadi kapan kita tidak ada pilihan dan harus menggunakan DNA sebagai salah satu cara, sebagai cara untuk identifikasi ketika kita sudah tidak punya bahan lagi, ya, untuk melihat morfologi, untuk melihat wajah misalnya, ya, untuk bioforensik misalnya, ya untuk forensik. Kalau kita sudah ada misalnya kecelakaan, itu kan kadang-kadang ada yang korban yang tidak utuh lagi. Nah dari situ kita bisa gunakan fragmen yang tersisa di situ, yang tertinggal. Ya, jadi dengan molekular marker tertentu, kemudian kita bandingkan dengan sanak familinya, nanti ketemu, gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh para lab-lab yang berkaitan dengan forensik. Ya, mungkin seperti itu. Sama juga dengan tumbuhan. Ketika kita hanya punya lembaran daun kering, ya, kita punya lembaran daun kering, kita temukan, kita ingin identifikasi itu. Nah,
Tidak ada cara lain. Karena apa? Karena kita pakai morfologi tidak bisa, ya salah satu-satunya daya dengan molekuler tadi. Jadi seperti itu ya, prinsip dasarnya ya. Jelas ya, Ainur Rahman? Jadi intinya gini, tools ya, saya katakan tadi ya, molekuler itu adalah tools, iya. bukan tujuan. Ya. Ini adalah alat. Jadi kita jangan bicara alat. Ya. Ini kita harus bicara tujuan. Tapi untuk mencapai tujuan kita butuh tools. Iya. Nah, ini salah satunya tools morfologi, molekuler, itu adalah tools. Jadi kita jangan fokus di tools-nya ya. Ya, tujuan. Saja kita bisa gunakan tools. Yang penting purpose-nya kita jawab. Jadi jangan terlalu wow gitu. Jadi ini hanya tools. Tapi tools ini keren gitu loh. Oke, ada yang ditanyakan lagi Ainur Rahman atau sudah jelas? Jelas ya? Oke, Pak, sudah sangat jelas. Baik, mungkin satu lagi dari para mahasiswa yang ingin bertanya pada Bapak Bayu. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi dijelaskan bahwa yang sering dipakai dalam data molekuler itu adalah DNA dari kloroplas. Ya, kloroplas. Sedangkan dari DNA mitokondria atau DNA nuklear itu sangat jarang digunakan. Nah, apakah ada suatu hal yang hanya bisa digunakan oleh DNA inti atau DNA mitokondria yang berhubungan dengan itu, Pak, menentukan kekerabatan dari suatu tumbuhan? Itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ini kenapa apa sih pilihan mana yang mau kita pakai ya? Ini kan tadi tergantung ya, tergantung fasilitas, tergantung tingkat kemudahan, tergantung uang, tergantung macam-macam. Kenapa tadi lebih banyak kloroplas DNA? Karena secara teknik jauh lebih mudah. Kalau mitokondria di tumbuhan itu dia konservatif, ya, konservatif. Artinya konservatif itu adalah mencari perbedaannya itu susah. Mutasinya sangat lambat terjadi di mitokondria. Beda dengan hewan. Hewan itu justru mitokondria itu evolusinya berjalan lebih cepat. Artinya mutasi terjadi di mitokondria itu lebih sering terjadi. Jadi kalau orang-orang di zoologi, dia akan banyak menggunakan DNA mitokondria untuk analisisnya. Lebih banyak di situ. Kalau untuk tumbuhan, seperti katakan tadi, DNA di mitokondria tumbuhan itu lambat, mutasinya lambat, perubahannya lambat, sehingga kita kemudian mengenalnya itu adalah konservatif, ya, konservatif. Nah, cpDNA kita beruntung di tumbuhan ada punya kloroplas DNA yang ini evolusinya cukup cepat, tapi tidak terlalu cepat juga, dia stabil. Dan mudah untuk dianalisis. Jumlahnya banyak. Karena daun kan banyak ya. Jadi ketika kita total DNA itu akan lebih banyak. Walaupun ya ekstraksinya tidak semudah kita bayangkan. Nah, ini butuhnya kita banyak berlatih itu di sini. Adanya pepton, adanya sakrose, macam-macam yang bisa menghambat, ada inhibitor di situ. Nah, itu just teknik ya, itu masalah teknis. Kemudian kenapa tadi tidak banyak yang menyentuh nuklir? Ada, saya katakan tadi, tapi untuk tujuan-tujuan tertentu, tujuan-tujuan tergantung purpose-nya tadi ya. Kalau untuk taksonomi, ngapain kita harus cari yang susah gitu loh, cari nuklir segala macam, cari penyakit istilahnya, jangan cari penyakit. Keren-keren, tapi jangan cari penyakit gitu loh. Nyol nanti ya Pak ya. Nanti kalau sudah ahli baru gitu loh, atau ini kalau masih ini ya belajar dulu. Karena tekniknya tuh yang saya katakan tadi ya, kalau kloroplas DNA kita langsung direct sequencing, direct sifatnya langsung PCR kita langsung sequencing.
Tapi kalau kita di ini nuklir, kita harus melalui step cloning dulu. Nah, cloning itu juga butuh teknik yang tidak main-main gitu dan mahal sekali. Nah, untuk enzimnya itu mahal sekali. Enzim ligase itu mahal. Gitu. Ya, jadi ini kita cari yang paling ekonomis dan paling praktis saja gitu loh. Ya. Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Itu Ya. aja. Ya, semangat sekali ini Afrianto ya pertanyaannya. Ya, nanti kebetulan di mata kuliah kita di kurikulum sistematika tumbuhan di akhir agenda perkuliahan nanti kan ada secara rinci ya terkait dengan molekular sistematik ya. Jadi nanti bisa lebih dalam mempelajari di situ. Namun tetap jadi di awal-awal kita untuk mata kuliah ini belajar morfologi dulu, belajar taksonomi klasik dulu gitu ya. Kemudian nanti ketika sudah mahir nanti baru ke molekuler. Jadi jangan khawatir ya, Afrianto nanti bisa belajar lagi ya, lebih semangat lagi nanti. Yang lain juga ya. Baik, sudah jam 9.30 ini. Jadi saya kira untuk pertanyaan dari mahasiswa saya cukupkan sampai di sini. Dan mungkin sebelum saya tutup mungkin ada tambahan dari Bu Dwi. Saya boleh silakan Bu. Atau pertanyaan dari Bu Dwi kepada Enggak, monggo. Bapak. Pak Bayu, monggo. Ada mau disampaikan? Oke, closing ya Pak. Closing Pak. Remarkus. Iya, monggo. Oke, teman-teman nanti adik-adik ya, kalau semesternya sudah pas, nanti bisa ikut program MBKM ya, Udwi ya, yang sudah ditandatangani ya. Katanya mahasiswanya baru program MBKM-nya semester depan yang dari UNJ. Iya. Tadi kami membuka ini MBKM ya, magang 1 semester 22 SKS, 20 minimal 20 SKS yang bisa Anda konversi nanti di KEP. Untuk semester ini sudah ada yang sudah ikut program, Bu, yang seperti saya sampaikan dari Universitas Jenderal Sudirman sudah ada. Maret ini sudah ikut MBKM. Jadi teman-teman monggo yang punya ketertarikan di bidang tanaman, botani, untuk bisa bersiap-siap. Kok Jember, Purwodadi nggak begitu jauh kan? Lewat tol. Kebetulan kita ada di depan pintu tol juga, Kebun Raya. Jadi aksesnya sangat mudah. Itu saja. Nanti kita bisa, kalau ketemu nanti kita bisa banyak berdiskusi, langsung akan lebih enak. Nanti kita tawarkan belajar identifikasi, juga beberapa kita menawarkan juga keahlian-keahlian praktis ya, seperti arboriculture, kemudian akses untuk bagaimana belajar tadi ya, konservasi tumbuhan langka seperti apa, bisa gitu. Jadi nanti kita juga kalau misalnya adik-adik ikut program ini, nanti selain bisa mengkonversi 20 SKS, bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Mengajarkan kompetensi khusus. Biasa, iya menarik. Akan berguna nanti pada saat adik-adik lulus dan mencari pekerjaan. Jadi ada sertifikat kompetensi Bu nanti yang bisa kita keluarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, tidak ini ya, karena online tentunya banyak hal yang tidak bisa saya nyoret-nyoret di papan tulis gitu. Ada pertanyaan atau konsultasi atau apa, silakan. Tadi saya sudah mengirimkan file presentasi dan di situ ada email saya, jadi bisa dikontak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Bayu Haji atas pemaparan dan juga diskusinya yang sangat menarik ini. Sebenarnya saya pengen juga diskusi ya, tapi karena waktunya ini loh ya. Insya Allah nanti ke depan kita bisa diskusi dan bertemu lagi. Dan sekali lagi untuk para mahasiswa, ini kan tadi sudah ada gambaran, ternyata kita taksonomis di Indonesia itu sangat sedikit. Makanya, dan ini sangat tidak sebanding dengan
istilah yang kita sandang. Artinya Indonesia kan second biggest mega biodiversity in the world, di dunia. Nah, makanya mungkin yang muda-muda ini jika minat ya, saya harapkan ada yang minat nanti ya untuk mengeksplor mega biodiversity ini. Dengan cara apa? Ya dengan cara mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga kita bisa nanti apa? Banyak hal yang di Taman Nasional, kemudian di hutan inti primer dan seterusnya ya, yang belum teridentifikasi banyak sekali tumbuhan-tumbuhan ataupun hewan-hewan. Makanya untuk mengakselerasi agar kita tidak kalah ya, agar kita tidak tertinggal lah ya. Karena sudah banyak sekali penelitian yang sudah masukkan ke kita, agar kita tidak tertinggal, maka ya harus punya lebih banyak lagi taksonomis. Nah, seperti itu. Baik, saya sebagai moderator di sini sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bayu yang sudah berkenan hadir di acara kuliah tamu pagi ini. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kemudian saya kembalikan kepada Bu Dwi sebagai koordinator mata kuliah sistematika tumbuhan. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suudi. Sekali lagi saya selaku koordinator mata kuliah sistematik tumbuhan menyampaikan banyak terima kasih kepada narasumber kita Bapak Bayu Aji dari Kepala Kebun Raya Purwodadi. Sungguh ilmu yang luar biasa Bapak, termasuk saya. Karena sebelumnya yang ngajar taksonomi sistematik tumbuhan itu baru beberapa tahun ini setelah ada perubahan kurikulum. Sebelumnya taksonomi yang ngajar adalah almarhum Bu Umiyah. Beliau sendiri karena beliau kemudian meninggal, sehingga staf yang ada di situ sebelum ada Pak Suudi itu saya Pak Bayu, sehingga saya kemudian didapuk untuk belajar taksonomi. Sehingga saya di sini juga belajar termasuk dari Pak Bayu dalam hal ini untuk molekuler sistematik, dan ternyata luar biasa menarik ya. Saya ingat dulu waktu taksonomi itu benar ilmu kuno, tetapi ternyata dengan tool yang baru ini menjadi sangat menarik, dan menariknya lagi ahli taksonomi itu sangat sedikit. Khususnya saya atau biologi ini setiap saat itu banyak dari fakultas lain itu untuk mengidentifikasi Pak Bayu, mengidentifikasi spesimen. Saya terus terang kalau saya familiar dalam arti saya tetap meminta spesimen itu utuh lengkap. Saya berusaha mengidentifikasi dengan spesimen yang ada, tetapi kalau itu sama sekali betul baru, saya tidak familiar, dan itu saya masih mikir-mikir, terus terang daripada saya keliru, saya begitu Pak Bayu. Artinya apa? Ada keterbatasan juga kadang-kadang yang disampaikan Pak Bayu tadi, faktor lingkungan itu sangat berpengaruh. Sama-sama bayam tumbuh di tempat berbeda, di tempat naungan, kemudian di pegunungan itu juga morfologinya berbeda ya Pak Bayu. Nah, itu juga yang menjadi kendala kita di sini dalam identifikasi, dan sekali lagi itu peluang bagi adik-adik mahasiswa ke depan, ya, ke depan untuk menjadi calon-calon taksonomis yang baru menggantikan generasi kita. Dan saya ingat waktu itu zaman Bu Umi, beliau S2-nya dari Göttingen, seperti yang disampaikan Pak Bayu tadi, beliau menggunakan alusaim, menggunakan tanaman kembang sepatu beliau waktu itu. Karena pada saat perkuliahan juga saya mengikuti sambil belajar waktu itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian di awal tadi juga sudah saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa bahwasanya ada program MBKM, ya, sudah ada kerjasama prodi biologi salah satunya dengan Kebun Raya Purwodadi di bidang-bidang botani, dan beberapa topik judul yang kemarin saya disampaikan Pak Bayu, saya share juga ke grup jurusan, kemudian ke mahasiswa wali saya, barangkali ke depan paling tidak itu memberi gambaran topik-topik magang yang terlaksana di semester ini yang
terlaksana semester ini dari KR Purwodadi untuk mahasiswa yang berminat untuk magang. Sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan yang mahasiswa semester 4, semester 5 ke semester 6 ini tertarik untuk mengikuti itu. Dan Pak Bayu, biasanya sistematik tumbuhan ini kalau tidak ada pandemi, biasanya kita juga mengadakan praktek lapang, kuliah lapang. Nah, beberapa tahun terakhir dulu itu kita juga sering ke Kebun Raya Purwodadi, mengajak mahasiswa untuk praktikum lapang ke sana selama 1 hari penuh dari mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Biasanya seperti itu. Tetapi karena pandemi, sekali lagi untuk tahun ini juga tidak bisa terlaksana. Meskipun saat itu belum ada PKS, belum ada kerjasama, tapi kita sudah sana. Itu Pak Bayu, beberapa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk materi hari ini yang luar biasa, yang membuka wawasan bagi kita pembina maupun adik-adik mahasiswa. Semoga ke depan Pak Bayu tidak bosan kalau diundang kembali untuk memberikan pengayaan di mata kuliah sistematik tumbuhan ataupun mata kuliah yang lain yang mendukung dengan background Pak Bayu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jikalau kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Pak Bayu. Semoga apa yang menjadi amal ibadah Pak Bayu bisa dibalas oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan bermanfaat bagi kita semua. Matur nuwun Pak Bayu. Demikian adik-adik mahasiswa perkuliahan sistematika tumbuhan untuk hari ini yang diawali dengan guest lecture dari narasumber Dr. Bayu Aji MSc. Karena waktu sudah selesai dan adik-adik mahasiswa sudah harus pindah ke mata kuliah yang lain, pada pagi hari ini perkuliahan sistematika saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bayu sekali lagi. Sama. Oke. Sampai ketemu lagi. Monggo, saya pamit nggih, Bapak. Nggih, matur nuwun.